Angga. Pagi, Iya, Nak. sama-sama selamat pagi. Iya. Shalom. Pagi. Selamat Pagi, pagi, Abu Bunda. Nah. Abu Nah, Salam. selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita beri tepuk tangan tanda kita bersukacita di pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang apa, Bapak Ibu? Boleh kita angkat Yang jempolnya? baik. Baik, sangat baik, Sangat baik. teramat baik. baik, selalu Selalu baik, baik. Selamanya baik. selamanya baik. Namanya Tuhan Namanya Tuhan Yesus Kristus. Aduh, selamat pagi Bu Sekar. Aduh, selamat pagi Bu Sekar. Pagi. Aduh, Bu Sekar ini sangat padat nih. Pakai aduh lagi dia ikut. Iya, puji nama Tuhan ya. Kita semua bersukacita. Pak Musa, selamat pagi Pak Musa. Haleluya, puji Tuhan ya. Untuk Bapak Ibu semua, sahabat BW terkasih, kita juga Tadi, boleh kasih Bapak Ibu. salam juga buat sahabat BW yang ada di YouTube ya. Puji Halo. Tuhan ya. Selamat pagi. Kita harus sama-sama serukan semangat Bayi Worshipers mana? Jangan kasih kendor. Itu dia, jangan kasih kendor ya. Oke, untuk itu mari saudara, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan sudah berkumpul semua. Mari kita satu di dalam doa. Yuk kita berdoa bersama. Kita mulai BW kita hari ini. Puji Tuhan ya. Baik, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah kumpulkan kami pada pagi hari ini. Kami percaya ada satu pesan Tuhan yang akan bermanfaat bagi kami, sehingga kami berkemenangan hari ini sama sebagaimana Engkau memberi kemenangan kami kemarin. Dan hari ini kami juga memenangkan seluruh apa yang kami hadapi. Apakah itu tender, apakah itu sakit penyakit, apakah itu pergumulan keluarga, atau rasa kecemasan akan masa depan, Tuhan pegang kendali. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Kita siap memuji Tuhan. Inilah pujian yang akan kita naikkan pagi hari ini ya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Siap memuji Tuhan, kita beri tepuk tangan sama-sama di tempat kita masing-masing. Haleluya. 1, 2, 3, 4. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu
Teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Ya Tuhan, firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Terima kasih Alden ya. Memang beda kalau ada tenaga muda ya di dalam kehidupan kita itu ya. Jadi kita lebih ketepak lebih semangat. Ketepak itu apa? Tertular lebih semangat gitu ya. Haleluya. Jadi kalau memang kita bisa mengajak anak-anak muda join baik dalam pelayanan maupun pekerjaan, itu akan sangat baik untuk kita, tapi juga sangat baik untuk mereka. Ya, puji nama Tuhan. Jadi bisa saling memberikan support, yang satu diedukasi, yang satu diberikan motivasi lebih ya. Dan itu harapan saya melalui BW ini, setiap orang termotivasi dan teredukasi dengan baik sehingga menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dan siap menaklukkan dunia sebelum memulai hari baru bersama dengan seluruh tanggung jawab dan tekanan-tekanan yang mungkin makin selalu datang silih berganti, yang terkadang bikin jiwa kita lelah, sehingga kalau kita tidur itu membuat malam terasa begitu sangat panjang ya, lebih panjang daripada pagi, siang dan sore. Padahal malam itu kan sebenarnya lebih singkat ya, tetapi justru terasa lebih panjang. Kenapa? Karena jangan-jangan jiwa kita yang lelah gitu. Nah, apa yang Ayub katakan di Ayub pasal yang ke-7, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Dalam Ayub pasal 7, kemarin kita sudah bahas ayat 1 sampai 2, sekarang kita bahas ayat yang ketiga. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berenga dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi, sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Sampai di situ dulu ya, saudara. Oke, mohon sebentar izin.
Iya, baik. Jadi di sini Ayub berkata apa, saudara, sahabat BW? Berbulan-bulan penuh dengan kesia-siaan. Lalu kalau bisa berbaring kayaknya, wah ini besok bangun lagi apa enggak ya? Adakah saudara juga sempat merasa begitu atau hari-hari ini merasa begitu juga nih saya kalau tidur besok bangun lagi enggak ya gitu ya? Ayub lagi ngomong bahwa hidup dia itu ketika jiwa rasanya lelah, ya tanda-tanda jiwa lelah itu adalah kita merasa kehampaan. Dalam bahasa Ibrani disebut syaf, ya. Syaf itu adalah kehampaan, kesia-siaan, tidak berarti. Nah, hasilnya yang diakibatkan rasa tidak berarti itu gelisah, ya, disebut dengan nadad. Apa itu nadad? Nggak bisa tenang, duduk nggak bisa tenang, tidur yang nggak bisa tenang, kerja yang nggak bisa tenang, ya. Apakah itu juga yang sedang saudara alami? Kalau saudara sedang mengalami itu, berarti saudara sedang ada indikasi mengalami kelelahan batin, lalu kecemasan, lalu pergumulan pikiran, ya. Contohnya misalnya banyak orang tubuhnya di kantor tapi pikirannya di rumah. Nanti tubuhnya di rumah, pikirannya di kantor. Nanti kalau tubuhnya di tempat tidur, pikirannya di rumah dan di kantor dan di mall di mana-mana gitu ya. Jadi tidur pun juga pikiran itu melanglang buana, nggak karuan, kayak traveling gitu. Jadi kayak punya agen travel sendiri lalu jalan-jalan pikirannya, ya. Jadi apa solusinya, Abuna, kalau saya lagi mengalami itu? Nah, solusinya adalah pastikan saudara, ya termasuk juga saya ya, kita sama-sama memastikan kita menjadi seseorang yang dicintai Tuhan. Coba letakkan tangan di dada sama-sama. Aku harus menjadi seseorang yang dicintai Tuhan. 1, 2, 3. Aku harus menjadi seseorang yang dicintai Tuhan. Coba ngomong ke kamera. Ya tunjuk aja, nggak usah buka mikrofon, mohon izinnya supaya nggak berantakan. Anda harus menjadi orang yang dicintai Tuhan. 1, 2, 3. Anda harus menjadi orang yang dicintai Tuhan. Emang kenapa kalau dicintai Tuhan? Apa Alkitab perkatakan? Ini sebuah kesaksian yang ditulis oleh seseorang yang saya kagumi juga. Mazmur pasal 127 ayat yang kedua. Coba kita baca sama-sama ya. Kita buka 127 ayat yang kedua. Iya. Dikatakan di sana, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seperti yang dibikin Ayub ini. Kalau kita tidak menjadi orang yang dicintai Tuhan, maka kelelahan kita di kantor, kelelahan kita di rumah, kelelahan kita di tugas sekolah, apapun itu akhirnya nggak akan menghasilkan apa-apa. Bukan berarti menunjukkan bahwa saudara dan saya nggak perlu kerja karena kita diberkati juga saat tidur, bukan. Tapi ini bonus. Engkau sudah diberkati di kantor, engkau sudah diberkati di rumah, engkau sudah diberkati di sekolah, engkau sudah diberkati dimanapun kegiatanmu berada. Kan sayang kalau pada saat tidur harusnya kita dapat berkat loh. Tapi ternyata karena kita belum sampai pada tahap yang dicintai Tuhan, maka kita tidak mendapatkan bonus saat kita tidur, kita diberkati. Ya, makanya pastikan kita menjadi orang yang dicintai Tuhan. Apa sih orang-orang yang dicintai Tuhan? Seperti apa sih orang yang dicintai Tuhan gitu ya? Seperti orang-orang yang percaya gitu, bahwa ketika harapan itu memudar, kita percaya Tuhan tetap melihat. Ketika apa yang kita simpan sudah mulai agak-agak berkurang, kita percaya Tuhan akan isi. Ketika kita merasa lemah, kita tetap percaya Tuhan pasti memberi kekuatan. Makanya disebut di ayat 6-10 itu gambaran hidupku lebih cepat daripada alat tenun gitu kira-kira. Ya.
Karena ada satu istilah namanya tikfah. Tikfah itu artinya harapan, pengharapan, sesuatu yang dinanti-nantikan. Jadi artinya begini, hidup ini tidak akan ada artinya tanpa kita memiliki harapan di dalam Tuhan. Nah, ini penting untuk kita sadari dan kita pelajari sejak usia muda sampai usia tua. Memiliki perspektif memahami penderitaan yang sedang dialami. Karena kan manusia tidak lepas dari penderitaan. Ya. Maksudnya adalah kalau kita memahami penderitaan kita, kita sedang memahami bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup saya. Karena kalau kita tidak memahami penderitaan kita, maka kita akan cepat mengatakan kayaknya Tuhan udah selesai dalam hidup saya. Ya. Percayalah saudara bahwa apa yang pernah atau maksud saya yang sering kita dengar ya, Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan sendiri berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, untuk memberimu hari depan yang penuh harapan. Sehingga kalau kita meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan, di tengah penderitaan kita secara sadar, itu menunjukkan betapa besar cinta kita kepada Tuhan. Karena kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita tidak mencoba hal-hal yang aneh-aneh. Bayangkan kalau ini diterapkan di dalam kehidupan kita secara aplikatif dalam keseharian, di rumah tangga, hubungan orang tua anak, pekerjaan, pelayanan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang menyimpang. Dunia, tempat di mana engkau bekerja, pasti mencintaimu dan mereka akan memberikan bonus. Ini secara teori umumnya. Apalagi Tuhan kita yang mencintai kita lebih dari tanda-tanda dunia mencintai kita. Karena kalau kita masih berfungsi, masih produktif, ya yang di sekitar kita akan mencintai kita karena kita bermanfaat kan. Tenaganya masih bisa digunakan. Tapi kalau misalnya kita sudah tidak punya tenaga lagi, pertanyaan saya, siapa yang masih bisa mencintai kita? Cuma Tuhan. Jadi kalau seseorang tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, begitu pasangannya terasa tidak mencintai dia, anaknya tidak mencintai dia, orang tuanya tidak mencintai dia, bos di kantor tidak mengasihi dia lagi, tidak memperhatikan dia lagi, dia langsung mengatakan apa? Tidak ada yang mencintaiku. Tapi kalau dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ibaratnya nih, tidak ada seorang pun di bawah kolong langit yang memang mencintai dia. Tapi kan di bawah kolong langit, dia tidak akan kehilangan harapan apa? Karena yang punya langit, yang berada di atas langit itu mencintai saya. Amin. Sehingga kita tidak kehilangan harapan, kita tidak langsung mengambil keputusan sepihak, kita tidak mencoba yang aneh-aneh gitu. Ingat ya saudara, termasuk juga anak-anak yang kukasihi, saat kita merasa bahwa aduh sendirian, ingat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan rencananya di dalam kehidupan kita untuk tidak diselesaikan oleh Tuhan. Setiap rencana Tuhan itu pasti diselesaikan oleh Tuhan, jikalau kita juga berada di dalam Dia. Ya, saat kita merasa harapan kita habis, bukan berarti Tuhan kehilangan rencana atas hidup kita. Saat kita tidak melihat jalan di depan kita, bukan berarti Tuhan sudah berhenti bekerja atas hidup kita. Jadi jangan termakan oleh pikiran-pikiran yang aneh-aneh ya. Saya tutup dengan ilustrasi deh. Kalau naik pesawat di malam hari, kita kan tidak melihat landasan tujuan kita kan. Tetapi pilot tetap tahu kemana pesawat itu akan sampai. Demikian seperti itu juga Tuhan. Kita tidak bisa melihat kemana ya ujung dari pekerjaan saya ini, kemana ya ujung dari pelayanan saya ini. Tetapi bukankah Tuhan yang kita sembah adalah pilot di atas segala pilot, yang maha tahu di mana kita akan landing.
Jadi nggak usah kita khawatir, ya. Jadi kesimpulan besarnya adalah apa? Yang pertama, kalau kita gabung nih ayat 7 pasal 7 ayat 1 sampai 10. Kita punya apa? Syava. Ya, ingat syava. Syava itu adalah apa? Hidup manusia memang memiliki musim yang datang silih berganti karena hidup adalah perjuangan. Kita adalah prajurit-prajurit, ya, yang punya tanggung jawab. Lalu yang kedua apa, saudara? Jiwa bisa lelah, namanya syaf. Dengan indikasi-indikasi yang saya sudah sampaikan tadi. Yang terakhir apa? Harapan bisa saja terasa memudar, ya, seakan-akan tidak ada harapan atau tikfah. Tetapi kita punya Tuhan, kita punya Elohim, kita punya Allah Sang Pencipta, kita punya Adonai, Tuhan yang selalu memberikan rahmat atas hidup kita. Dan kita punya Yahweh, Allah yang menyelamatkan umatnya, Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi mari kita tetap percaya, kita pastikan kita menjadi orang yang dicintai Tuhan. Karena kalau kita mulai ragu sama Tuhan, berarti kita sudah mulai ragu akan cinta kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan memberkati kita pada saat kita tidur? Ya, ini bonus ya. Jadi intinya adalah Anda mau ambil bonusnya atau tidak? Kalau saya mau ambil bonusnya. Saya mau ambil bonusnya karena kan sayang kalau misalnya harusnya saya dapat bonus, tidak dapat bonus. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun engkau merasa lelah, bukan berarti Tuhan sudah menyerah atas hidup kita, ya. Jadi jangan pernah menyerah dalam segala keadaan. Mari sama-sama kita letakkan tangan di dada, yuk kita satu di dalam doa. Kiranya doa ini bukan hanya sebagai doa penutup pertemuan kami, karena Engkau tidak pernah menutup kesempatan kami bertatap muka denganmu. Tetapi biarlah doa ini menjadi sebuah deklarasi. Bagaimana kami ya Tuhan, saat jiwa ini lelah dan harapan di dalam hidup ini mulai memudar, terasa seperti menghilang, Tolonglah aku untuk tetap percaya, tetap menyandarkan hidupku dan tetap setia dan tetap yakin bahwa Engkau sedang bekerja. Kiranya hidupku ada di dalam genggaman tangan-Mu senantiasa, dan tangan kanan-Mu selalu menuntunku melewati musim demi musim dengan kemenangan dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, peganglah juga tempat di mana kami bekerja. Peganglah juga pengharapan anak-anak kami. Peganglah juga tujuan kemana kami pergi hari ini. Peganglah juga bangsa dan negara kami agar mengalami kemenangan yang daripadamu. Melewati musim yang berat, kami yakin dan percaya semua kehidupan kami ada dalam kuasa-Mu yang tak tergoncangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan boleh angkat. Kami bawa kepadamu Tuhan saat ini. Mari kita arahkan tangan untuk Ibu Duma yang terkasih. Diberkatilah engkau Ibu Duma. Engkau sebagai seorang wanita yang telah membesarkan anak-anakmu dan mengasihi cucu-cucumu. Bagaimana engkau mengasihi mereka, cinta Tuhan Yesus dalam hidupmu jauh lebih besar dan indah daripada cintamu. Dan biarlah engkau terus menyandarkan pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam doa dan pengharapanmu, sebab Ia mendengar doamu dan Ia masih bekerja sampai hari ini, bahkan sampai waktunya tiba, indah pada waktunya. Kiranya engkau diberi kesehatan Ibu Duma, diberikan sukacita yang berlimpah-limpah, dan diberikan semangat hari lepas hari, dan engkau semakin indah di mata Tuhan, di mata keluarga, di mata sahabat, di mata setiap orang-orang
yang Engkau berkati, karena Engkau adalah saluran berkat yang Tuhan pakai, dan hidupmu juga dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sepakat akan hal ini. Terima kasih ya Tuhan. Bertambah 1 tahun usia Bu Duma, bertambah pula kesehatan, kekuatan, dan produktivitasnya dan aktivitasnya, sebab bagi kerajaan Allah tidak ada masa pensiun. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua membuka tangan kami. Bukalah tanganmu, terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita daripada Allah Bapa di sorga yang mengasihi saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Terimalah dengan iman dan jadilah berkat bagi kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin, dan ayo saudara kita nyanyi sama-sama untuk Ibu Duma. Happy birthday, happy birthday. Ayo kalian pakai pekahuna biar semangat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Untuk Ibu Duma, panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Keluarga besar One in Christ dan BW mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Duma. Doa kami menyertai Ibu selalu. Tuhan Yesus memberkati, dan semoga dalam rancangan Tuhan yang terbaik kita bisa bertemu nanti hari Minggu jikalau memang Tuhan izinkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati Ibu Duma. Terima kasih ya Bunda doanya. Ulang tahun kakak. Selamat ulang tahun Bu Duma. Ulang tahun Bu Duma. Panjang Sehat. umur. Ulang tahun Nina. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Sehat memberkati dan Bu bahagia Duma, semakin hari selalu. semakin semangat Tuhan jadi Yesus pelayan berkat. memberkati. Terima kasih Terima ya kasih Bunda. semuanya. Bapak Ibu Terima semua. kasih aku mewakili Bapak Ibu Bunda, sekalian, Tuhan Bunyi, Yesus. bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Yes. Semoga Tuhan memberkati kita masing-masing. Amin. Amin. Terima kasih juga ya. Itu harapannya ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kita ketemu lagi besok. Ingat, saat harapan terasa hilang di pandangan mata kita, tetapi Tuhan sesungguhnya masih ada. kita tetap ada di pandangan Tuhan, karena hidup kita dalam tangan Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Be worshipers, mana semangatnya? Terima kasih Kendor. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dah. Salam.